첫사랑 이것도 패스야? 강신우. 어? 옛날에도 이렇게 엎였었는데. 너한테 해주고 싶은 게 얼마나 많았는데. 맞으면서 선생님. Mendengar perkataan Jisoo yang menyukai Kang Shin-woo, Pak Kang benar-benar sangat ingin memilikinya. Tapi masalahnya, apakah Jisoo menyukai Shin-woo muda atau Pak Kang sendiri? Di sisi lain, Shin-woo memasuki ruang dokter, di mana di sana ia mengumpet karena ada Sunbae yang datang. Ia mendengar Sunbae yang berbicara lewat telepon. Sunbae mengatakan bahwa ia benar-benar menyukai Jisoo dengan tulus. 이번엔 또 누구예요? Tapi Jisoo mengira bahwa Sunbae hanya berpura-pura menyukainya saja. Sedangkan Pak Kang masih bersama Jisoo. Mereka mengunjungi sekolah mereka dulu dan mengingat betapa indahnya mereka 10 tahun yang lalu. 그러면 그때처럼 괜찮다고. Kembali ke Shin-woo, ia mendapat cincin yang sebenarnya itu miliknya waktu dulu yang ingin ia berikan kepada Jisoo. Tapi terakhir ia berikan kepada ibunya sendiri. Hal itu membuat Shin-woo merasa bingung mengapa cincin itu ada di sana. Melihat Sunbae yang selalu mendekati Jisoo, Shin-woo langsung mengganggu hubungan mereka dengan berbagai cara. 저게 다 위장이라 이거지? 선생님. 좋아해요. Kembali ke Pak Kang, ia mencari tahu alasan mengapa Jisoo tidak ingin bersamanya lagi. Ia mencoba mencari tahu hal itu dari Sora. Bertepatan waktu itu, Shin-woo juga menemukan hal aneh dengan Jisoo. Setelah beberapa waktu, Pak Kang mendapat petunjuk bahwa saat kematian ibunya, Jisoo ternyata juga ada di sana. Setelah bertemu dengan Jisoo, tidak disangka bahwa kematian ibunya Shin-woo disebabkan oleh Jisoo. 너가 발견하고 와주길 바랬어. 너까지 아프게 하는 게. Hal itulah yang menjadi alasan bagi Jisoo untuk tidak bersama Shin-woo, karena ia merasa sangat bersalah. Sebelum kematian ibunya Shin-woo, Jisoo bertemu dengan ibunya Shin-woo. Disinilah terungkap mengapa cincin yang sebelumnya dibeli Shin-woo bisa berada kepada Jisoo, karena ibunya Shin-woo yang memberikannya. Sebagai kata terima kasih karena Jisoo bersedia memberikan tiket kapalnya untuk ibunya Shin-woo saat itu. Namun yang terjadi, hal itu malah mencelakai ibunya Shin-woo sendiri. 넌 나 절대 원망하다가. Mulai saat itulah Jisoo tidak pernah ada di hadapan Shin-woo lagi selama 10 tahun terakhir. Pak Kang benar-benar tidak tahu apa yang harus ia lakukan lagi. Ia hanya bisa menceritakan hal itu kepada Shin-woo, juga kepada Jundok. Di sini terungkap bahwa usaha tidak mengkhianati hasil, karena perjuangan Jundok untuk mendapatkan cinta Nona mulai mendapatkan jalannya. Nona bersedia untuk berkencan dengannya. Pak Kang dan Shin-woo memutuskan untuk tidak merubah perasaannya kepada Jisoo. Shin-woo mengajak Jisoo untuk bersenang-senang berdua. Hal itu ia lakukan agar masa depannya nanti bisa bersama dengan Jisoo. Ia juga mengatakan bahwa Jisoo lah cinta pertamanya. 정말 많이 좋아한다는 말이야. Mendengar perkataan itu, ternyata Jisoo juga mencintainya, bukan Pak Kang. Walaupun sebenarnya ya Shin-woo juga Pak Kang sih. Ribet juga nih. Tapi kan Shin-woo berada di masa depan. Tidak mungkin ia tiba-tiba mengatakan bahwa ia Kang Shin-woo. Sedangkan Pak Kang sendiri, ia memutuskan untuk meninggalkan Jisoo. Karena sebelumnya Jisoo mengatakan bahwa pertemuannya dengan Pak Kang itu adalah hal buruk. Setelah itu, melalui chat, Shin-woo mengatakan bahwa ia adalah Kang Shin-woo yang Jisoo sukai. Jisoo mulai bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai mengira bahwa Pak Kang dan Shin-woo merupakan orang yang sama, namun datang dari masa yang berbeda. Dan keesokan harinya, Shin-woo kembali ke masanya sendiri. Tapi keberadaan Shin-woo masih dirasakan oleh Pak Kang. Dan ia masih bisa berkomunikasi dengan Shin-woo melalui chat. Andai saja itu bisa terjadi di dunia nyata. Walaupun Pak Kang dan Shin-woo di masa yang berbeda, tapi mereka orang yang sama. Suatu malam,
Shinwo memutuskan akan mengubah masa depannya, di mana hal itu akan langsung terjadi di masa Pakang sekarang. 10년 후 엄마의 기일 날. Setelah itu Pakang menemukan buku yang dimiliki Jisoo, di mana di dalamnya terdapat foto kebersamaannya saat SMA. Karena itu Pakang langsung pergi untuk menemui Jisoo. Ia sudah sadar bahwa selama ini Jisoo sangat menyukainya. Hanya saja Jisoo merasa bersalah karena telah membuat ibunya Pakang tiada. Pakang tidak merasa bahwa hal itu kesalahan Jisoo. Yang jelas rasa cintanya kepada Jisoo benar-benar dalam. Tapi setelah itu, Jisoo malah pergi ke luar negeri. Di sisi lain, Shinwo berada di masa kematian ibunya. Dan di sini ia mendapat petunjuk bahwa tiket yang digunakan ibunya waktu itu adalah tiket milik Jisoo. Di sisi lain, Pakang juga mengetahuinya. Hal itu membuktikan bahwa sebelum kematian ibunya telah sadar bahwa Pakang dan Shinwo adalah orang yang sama. Waktu itu ibunya berpesan kepada Shinwo atau Pakang untuk tidak mengubah rasa cintanya kepada Jisoo apapun yang terjadi. Hal itu juga mengungkapkan bahwa bukan Jisoo yang membuat ibunya Shinwo tiada. Setelah itu, Jisoo juga sadar bahwa Shinwo di masa lalu telah memberinya sebuah pesan melalui foto kebersamaan mereka waktu dulu. Jisoo langsung menemui Pakang dan mengungkapkan rasa cintanya yang sebenarnya. 그리고 선생님, 내가 좋아하는 사람들이 Semua yang mereka lalui dan perjuangan yang Kang Shinwo lakukan tidak sia-sia. Mereka akhirnya bisa bersama. Shinwo di masa lalu juga memutuskan untuk menjalani hari-harinya dengan benar dan bertemu kembali dengan Jisoo 10 tahun yang akan datang. Maka lengkaplah sudah pasangan mereka. Minsok dengan Sora, Jundok dengan Nona, Kang Shinwo dengan Jisoo. 왜 혼자야? 여자친구랑 같이 온. 누구긴 누구야. 여기서 제일 예쁜 여자지. 그때 너 덕구였을 때 10 tahun pun berlalu. Shinwo akhirnya bertemu lagi dengan Jisoo. 보고 싶었어. 또다시 시작될 이야기 덕분이야. Maka berakhirlah drama ini dengan ending yang bahagia. Semoga yang nonton juga bahagia dan sampai jumpa lagi.